Gibran pembangkang, ditulis oleh Cah Anton dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gibran secara terbuka menolak program mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Ia memiliki alasan bahwa itu belum mendesak. Gibran lebih memilih menggunakan mobil dinas selama. Gibran menjelaskan bahwa dananya bisa digunakan untuk program lain seperti membantu UMKM dan lain sebagainya. Sebagai wali kota Solo, Gibran pun siap disanksi. Idealnya, kepala daerah memang meneruskan program-program dari pemerintah pusat. Tetapi sebagai kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat, pemerintah daerah pun harus memikirkan warga yang memilihnya melalui skala prioritas. Selama ini program daerah hanya mengikuti program dari pemerintah pusat. Tidak ada inovasi berarti di tingkat daerah. Setiap ada masalah di daerah, yang menjadi sasaran tembak kesalahan adalah pemerintah pusat. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, semua dilimpahkan ke pemerintah pusat. Secara kolaborasi, pembangkangan wali kota Solo terhadap program pemerintah pusat terkait kendaraan dinas menggunakan mobil listrik memang hal yang buruk. Tetapi melihat fokus Gibran sebagai wali kota Solo untuk warganya, pembangkangan tersebut justru menampar pemimpin daerah lainnya. Bahwa pemimpin daerah itu juga harus memikirkan rakyat yang memilihnya, bukan serta-merta semua dibebankan ke pemerintah pusat. Kejadian ini juga membuktikan bahwa Gibran bukanlah anak yang bersembunyi di balik ketiak bapaknya yang saat ini menjadi presiden. Bisa dikatakan Gibran meskipun anak presiden mencoba menaiki tangga politik dengan berusaha memuaskan warganya. Bukan model bapaknya yang turun gunung untuk membantu melambungkan namanya di karir politik. Tidak hanya di situ saja, di media sosial akun Gibran begitu responsif dalam menjawab permasalahan warga Solo. Gaya komunikasinya pun enteng, renyah, dan begitu membumi. Gibran lebih besar mendobrak tembok-tembok pembatas antara pemimpin daerah dan warganya. Jujur, saya iri dengan Solo yang memiliki wali kota seperti Gibran. Dan jika kita mengingat ke belakang, bahkan Gibran memboyong UMKM untuk pameran di Paris. Kepeduliannya terhadap UMKM sebagai penopang perekonomian begitu besar. Pemimpin muda itu semestinya seperti Gibran yang penuh gebrakan, membuka komunikasi selebar-lebarnya di media sosial, responsif dalam menjawab permasalahan warganya, serta memberi solusi yang konkret. Energi Gibran masih begitu besar dan rekam jejaknya pun masih baru. Jika tetap dijaga, maka tidak menutup kemungkinan Gibran bisa menjadi pemimpin hebat di negara kita tercinta ini. Pemimpin yang tidak hanya modal kata-kata, tetapi pemimpin yang memang mau kerja dengan smart. Ditambah mentoring dari Pak Jokowi, maka ia bisa menerawang permasalahan negara ini dari jauh hari dan menyiapkan solusinya. Ini menurut saya. Jika menurut Anda berbeda, tidak apa. Udah itu aja, Cah Anton. Bagaimana menurut Anda? Kita nggak benci Anies kok, tapi ngeri lihat sebagian circle pendukungnya, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak muncul sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno, sosok Anies Baswedan berhasil membius sebagian masyarakat Jakarta dan lantas terpesona sama ex-Mendikbud pecatan ini. Selain seagama, dianggap santun dan mulutnya dianggap lebih bersih, setidaknya dibandingkan Ahok pada masa itu. Kemampuan olah katanya juga memikat para pemilihnya. Akhirnya sebanyak 58% warga sepakat dan sedikit nekat memilihnya sebagai pengganti Ahok. Penggantinya ya, bukan penerus. Kalau penerus kan biasanya punya kualitas minimal setara dan hasil kerja yang tidak kalah bagus sama sosok yang diteruskan jabatannya. Kalau pengganti kadang ya bisa lebih baik sih,
Tapi yang satu ini kok ya jauh bedanya kalau lihat cara dan hasil kerjanya. Nah, sosok pengganti ini sekarang dengan sembrononya diusung oleh Nasdem dan besar kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dengan catatan asal koalisi ini gak berantem merebutan posisi cawapres, lalu terancam bubar di tengah jalan. Tunggu, jangan salah sangka dan berpikir bahwa kita atau siapapun yang berseberangan dengan Anies maka berarti membencinya. Tidak, kita berbeda sama kubu sebelah dan membenci. Yang membenci Jokowi dengan konsisten sampai 8 tahun, belum sembuh juga dari kebencian mereka. Kita pokoknya beda. Lantas kenapa sebagian orang, termasuk saya, jelas tidak akan pernah mendukung Anies? Jelas tidak akan pernah mendukung Anies menjadi sosok pemimpin negara, entah pada 2024 atau 2029 nanti. Kalau orang ini masih eksis, ya selain fakta bahwa Anies gak mampu kerja, dengan fakta sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satu alasan utamanya adalah kengerian melihat sebagian orang atau kelompok yang ada di circle pendukungnya. Saya lihat rekam jejaknya semasa di Pilgub DKI Jakarta, bagaimana ngerinya cara yang dipakai buat memenangkan kursi sebagai DKI 1 buat Anies, yang menjadi semacam simbol perjuangan mereka melawan sosok double minority seperti Ahok. Sosok Jarot yang jelas Islam dan berasal dari suku Jawa pun ikut kena imbasnya. Misalnya, ketika dahulu Jarot ditolak masuk ke suatu daerah, bahkan dikabarnya diteriaki dan diusir saat habis sholat. Ini apa-apaan caranya? Kok ranah agama sudah masuk politis dengan sangat kebablasan begini? Apalagi kita juga perlu mendengar atau membaca berita pendukung garis keras Anies meminta maaf secara terbuka atas strategi politik mereka, terutama soal penggunaan ayat dan mayat yang sudah menorehkan tinta hitam dalam sejarah demokrasi di Republik yang kita cintai pada Pilgub 2017 lalu. Kalau cara-cara seperti ini dibawa ke level nasional, sungguh ngeri membayangkan potensi kerusakan apa yang bisa terjadi kalau sampai Anies benar-benar mendapat tiket dan namanya terverifikasi sebagai salah satu kandidat Capres 2024 nanti. Meski mungkin masih ada sedikit dari pendukungnya yang mendukung dengan cara normal, tapi apakah berani menentang cara-cara pendukung militan seperti yang dilakukan pada Pilgub 2017 lalu? Selama kita masih melihat kondisi begini di circle pendukungnya, yakni orang-orang yang bermain agama, kelompok radikal yang beraliran keras dan menjadikan Anies sebagai sosok yang nanti bisa mereka domplengi untuk mengubah tatanan negara ini akan mengarah pada khilafah, maka akan lebih baik sampai selamanya pun sosok yang didukung oleh kelompok model begini tidak akan kita pilih, termasuk Anies Baswedan. Begitulah kura-kura.